Selamat pagi dan shalom anak-anak ibu yang pintar dan hebat. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena semua anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita kembali belajar agama. Apakah anak-anak hebat sudah siap belajar? Ya, kalau anak-anak sudah siap belajar, sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji namanya. Kita nyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Sekarang kami mau belajar, tolong berikan kekuatan, kesehatan, dan kepintaran supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu absen dulu ya. Ya, hari ini semua anak-anak Ibu hadir. Semua anak-anak hebat sekali. Ibu minta tolong kepada anak-anak. Anak-anak tetap disiplin, anak-anak tetap rajin belajar, dan anak-anak harus semangat mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Supaya semua anak-anak menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Anak-anak, kompetensi dasar dalam pelajaran kita hari ini memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya, dan membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Tujuan pelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui keragaman fauna dan bertanggung jawab memeliharanya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, apakah anak-anak masih mengingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul sekali. Allah menciptakan keragaman flora atau tumbuhan. Nah, apakah anak-anak sudah merawat tanaman di rumahnya? Ya, hebat sekali, anak-anak pintar. Itu berarti anak-anak sudah melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu menjaga dan merawat tanaman. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan. Kita akan belajar tentang binatang atau biasa disebut fauna. Nah, anak-anak, ada hewan yang hidup di udara, ada hewan yang hidup di dalam air, ada hewan yang hidup di darat.
Tuhan Allah adalah pencipta hewan atau binatang atau biasa disebut fauna di dunia ini. Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung-burung di udara. Itu pada hari keberapa ya? Ya, betul sekali pada hari kelima. Itu anak-anak dapat membaca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 20-21. Dan hewan yang hidup di darat yang ada di sekitar kita itu diciptakan pada hari keberapa? Ya, betul, pada hari ke-6. Anak-anak dapat membaca dalam Kejadian 1 ayat 24-25. Nah, anak-anak, Allah menciptakan begitu banyak jenis hewan atau fauna di dunia ini. Ada hewan yang bisa terbang di udara, seperti kupu-kupu, capung, dan berbagai jenis burung. Kemudian ada hewan yang hidup di air, seperti ikan dan katak, dan masih banyak lagi. Dan ada hewan yang hidup di dalam darat seperti ayam, kelinci, kucing, dan masih banyak hewan yang diciptakan Tuhan. Dari semua jenis hewan atau fauna yang diciptakan Tuhan, terdiri berbagai macam karakter, ada yang jinak dan ada yang liar. Tetapi semuanya adalah ciptaan Tuhan. Allah menciptakan semua hewan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup manusia. Contohnya, gajah, orang hutan, dan burung berjasa untuk menyebarkan biji tanaman. Cacing tanah itu dapat menyuburkan tanah dan juga digunakan sebagai obat-obatan. Dapat menyembuhkan penyakit tipes. Daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan itu untuk zat protein. Susu dan telur juga untuk zat protein hewani. Kemudian kerbau itu dapat membantu manusia membajak sawah. Sapi dapat dipakai manusia sebagai alat transportasi. Kucing, ikan hias, kelinci, dan anjing menjadi sahabat manusia. Anak-anak, masih banyak lagi hewan yang diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai manfaat bagi manusia. Nah, karena begitu banyak hewan atau fauna diciptakan Tuhan, jadi apa yang harus dilakukan manusia? Yang pertama yang harus dilakukan manusia adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menciptakan begitu banyak hewan untuk kebutuhan hidup manusia. Dan yang dapat dilakukan manusia lagi adalah menjaga dan memelihara hewan ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, itu materi kita pada hari ini tentang keragaman fauna yang sudah diciptakan Tuhan. Anak-anak, Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya.
Ya, Ibu akan bagikan LKPD buat anak-anak. Silakan anak-anak dalam kelompok masing-masing mendiskusikan tentang keragaman hewan atau fauna. Anak-anak diminta untuk menulis hewan yang ada di dalam air dan apa manfaatnya. Kemudian hewan di udara dan apa manfaatnya. Dan hewan di darat dan apa manfaatnya. Kemudian anak-anak disuruh menuliskan nama hewan yang jinak dan hewan yang buas. Silakan anak-anak bekerja sama untuk mengerjakan tugas di LKPD dengan semangat ya. Dan jika ada yang kurang dimengerti, tolong anak-anak tanyakan sama ibu. Ya, silakan dikerjakan. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan diskusinya? Oke, kalau sudah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, semua kelompok hari ini sudah mempresentasikan, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita berikan tepuk tangan karena semua kelompok sudah memberikan yang terbaik. Yeay, semuanya hebat. Ya, anak-anak silakan kembali duduk di tempatnya dan Ibu akan bagikan soal evaluasi. Soal ini anak-anak kerjakan masing-masing ya. Ya, ini soal dikerjakan perorangan. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Silakan anak-anak dikerjakan. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat anak-anak dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang fauna, tentang hewan. Tuhan menciptakan begitu banyak hewan dan tolong ajar kami untuk bisa menjaganya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan Ibu berharap anak-anak tetap semangat. Minggu depan boleh hadir semua di dalam mengikuti pelajaran. Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.